Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini insyaallah akan kita kaji satu judul pembahasan yang berkenaan tentang mengenal modal Ventura Syariah, yang mana ini masih menjadi bagian daripada pembahasan dalam lembaga pembiayaan syariah. Yang pertama, modal Ventura Syariah, tentu ketika kita mau mengkaji, di sana ada dasar hukum yang menjadi aturan, yang menjadi acuan, sehingga kemudian secara legalitas sudah sah untuk dilaksanakan. Yang pertama, dasar hukum modal Ventura adalah pengaturan kegiatan, yang lebih lanjut diatur dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 /KMK titik 13 tanggal 20 Desember 1988. Begitu juga dengan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan dan keputusan Menteri Keuangan nomor 469 KMK titik 17 1995. Begitu juga tanggal 3 Oktober 1995 tentang pendirian dan pemberian modal Ventura. Bahkan untuk mendorong perkembangan perusahaan modal Ventura ini, di akhir tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK pun juga mengeluarkan 4 aturan baru yang mengatur, yang pertama tentang perizinan usaha dan kelembagaan. Maka setiap perusahaan modal Ventura yang muncul, yang ada, ini harus mendapatkan izin dari OJK, baik secara perizinan usahanya maupun secara kelembagaan. Yang kedua juga tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal Ventura pun juga diatur oleh OJK. Yang ketiga tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal Ventura pun juga diatur oleh OJK. Dan yang keempat tentang pemeriksaan langsung perusahaan modal Ventura. Jadi rekan-rekan sekalian, perlu diketahui memang ketika muncul Otoritas Jasa Keuangan ini ternyata menyeluruh termasuk dalam hal pengawasan, pemeriksaan perusahaan modal Ventura itu sendiri. Bahkan ketika perusahaan modal Ventura itu berbasis syariah, OJK sendiri bekerja sama dengan DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, untuk mengawal bagaimana akad-akad yang ada tentu harus berprinsip sesuai dengan prinsip syariah. Begitu juga dengan produk-produk yang ada, kerjasama yang ada pun harus dengan sesuai syariah. Dan itu di sana DSN MUI tentu sangat berperan sekali. Dan inilah yang kemudian membedakan antara pasar atau perusahaan modal Ventura yang konvensional dengan yang berbasis syariah. Berikutnya, perusahaan modal Ventura, Ventura Capital Company di Indonesia mulai beroperasi sejak didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau disingkat dengan BPUI pada tahun 1973. Yang kemudian ini menjadi cikal bakal munculnya banyak perusahaan modal Ventura di Indonesia, yang kemudian badan usaha ini milik negara, sahamnya total hampir 82,2% dimiliki Kementerian Keuangan, adapun 17,8%-nya dimiliki oleh Bank Indonesia. Jadi ini yang kemudian sangat menentukan ternyata memang negara punya keseriusan dalam mengatur dan mengembangkan perusahaan modal Ventura ini. Berikutnya, perusahaan modal Ventura ini berdasarkan peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 yang disebut dengan
Ventura Capital Company atau perusahaan modal Ventura ya, itu adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Ya tentu ya, sekali lagi, kalau itu berbasis syariah ya, maka penyertaan modal ini pun juga harus ya sesuai dengan prinsip syariah. Berikutnya, perusahaan modal Ventura Syariah ya, ini berdasarkan pasal 1 butir 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015 ya, adalah ya, secara pengertian ini badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal Ventura Syariah, pengelolaan dana Ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Maka saya sampaikan tadi, OJK dalam tanda kutip ya, dalam hal ini pengelolaannya, pengawasannya, sampai nanti ya pendampingan ya usahanya, itu pun biasanya ya pihak OJK ini bekerja sama dengan DSN MUI, karena memang ya, karena berprinsip syariah tentu ya tidak serta-merta semua transaksi dibolehkan ya, karena kekhawatirannya kalau seandainya semua transaksi boleh bebas masuk ataupun mungkin penyertaan modal tanpa ada akad yang jelas, ini khawatir nanti masih ada unsur ribanya di sana atau mungkin hal-hal yang berseberangan dengan konsep prinsip syariah itu sendiri. Berikutnya, kegiatan usaha perusahaan modal Ventura Syariah. Apa saja itu? Jadi penyelenggaraan ya kegiatan usaha perusahaan modal Ventura Syariah ini wajib memenuhi prinsip. Yang pertama ada al-adlu, keadilan. Ya, harus adil ya. Yang kedua ada at-tawazunu atau tawazun ya, atau artinya keseimbangan ya. Kemudian karena maslahah ya, kemaslahatan ya, dan alamiah yang sifatnya universalisme, serta tidak mengandung ya tentu ya dalam konsep perusahaan modal Ventura Syariah ini tentu ya dijauhkan atau mungkin dihindari adanya gharar di sana ya, ketidakjelasan, maisir, unsur perjudiannya, kemudian ada riba, ada dolem. Tidak boleh ya perusahaan Ventura itu sifatnya dolim ya, kayaknya membantu tapi dolim. Ada nggak seperti itu? Oh ternyata ada ya. Ya makanya biasanya yang awalnya membantu ada unsur dolimnya itu biasanya dengan penyertaan riba di sana. Jadi peminjaman modal tapi juga ada ribanya di sana ya, dengan sistem bunga berapa persen misalkan lah ini ya, adanya riswah ya, dan objek yang haram lah ini tentu rekan-rekan sekalian ya, termasuk ya objek yang haram ini yang saya kira perlu digarisbawahi juga ya. Maka ketika perusahaan modal Ventura Syariah itu memberikan penyertaan modal, ini tentu dia akan melihat ya perusahaan atau individu yang melakukan kerjasama dalam hal penyertaan modal ini ya, objek yang dijual, objek yang diproduksi pun harus dari jenis yang halal ya. Maka inilah yang kemudian juga membedakan antara perusahaan modal Ventura yang konvensional dengan yang syariah ya. Tentu kalau syariah harus lebih jeli ya, untuk apa, kegiatannya apa, sampai kemudian produknya apa. Itu kalau objeknya haram, maka juga haram transaksinya. Nah, maka misalkan contoh ya, tidak boleh perusahaan modal Ventura Syariah memberikan penyertaan modal kepada perusahaan minuman keras. Oh tentu tidak boleh, haram. Kenapa demikian? Karena objeknya haram. Maka secara transaksinya pun atau akad-akadnya pun juga tidak boleh ya. Maka dalam hal ini yang harus kita kawal rekan-rekan sekalian. Jadi munculnya perusahaan modal Ventura Syariah ini harus betul-betul berbeda ya dari segi prinsip. Tentu sesuai dengan syar'i, maka harus lebih jeli, harus lebih hati-hati, terutama dalam penyertaan modal kerjasama dengan perusahaan yang kemudian
ada produk yang dihasilkan di sana atau mungkin objek yang dihasilkan dari perusahaan itu apa, ini akan berpengaruh pada hukumnya. Ini tadi sudah. Jadi perusahaan modal ventura dapat melakukan kegiatan, ada penyertaan saham ya. Biasanya berapa persen sahamnya dimiliki oleh perusahaan modal ventura syariahnya, kemudian oleh perusahaan yang dibantu berapa persen, ini biasanya ada kejelasan ya. Kemudian penyertaan melalui pembelian obligasi konversi ya, ada obligasi ya dalam bentuk surat-surat tentunya ya. Kemudian yang ketiga, pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap perintisan awal ya. Ya tentu ya di sini hadirnya perusahaan modal ventura ini tentu ya di awal ya, apalagi saat merintis ini sangat dibutuhkan ya. Tapi sekali lagi harus jeli ya, harus tegas ketika itu perusahaannya, transaksinya atau objek yang dijual itu haram, maka tidak boleh ya. Termasuk juga pembiayaan usaha produktif. Nah, usaha produktif ini juga harus dilihat ya. Jangan kemudian yang penting asal untung, oh enggak ya. Karena memang itu akan berpengaruh pada hukum aslinya. Ini jenis pembiayaannya. Nah, ini yang kemudian enggak kalah penting rekan-rekan sekalian. Jadi tujuan perusahaan ventura ya, utamanya yang syar'i ya. Yang pertama tentu ya, dengan adanya perusahaan ya modal ventura ini ya memungkinkan ya dan mempermudah perusahaan baru ya, karena memang pada intinya adalah termasuk diantaranya penyertaan modal ya. Maka perusahaan yang baru tentu sangat membutuhkan modal yang besar juga. Yang kedua, membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap awal merintis. Lah, ini yang kemudian saya kira perlu diwaspadai ya. Jadi meskipun misalkan ada perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana ya, jangan kemudian langsung ya semua perusahaan permodalan itu bisa diterima, jangan ya. Kalau nantinya ya perusahaan itu berbasis syar'i, insya Allah aman gitu, karena biasanya ada kejelasan di awal akad, baik nantinya bagaimana bagi hasilnya dan lain sebagainya, pengembaliannya bagaimana. Nah, itu kalau konvensional itu biasanya ya mungkin dengan sistem dengan ini ya, dengan persentase biasanya menggunakan sistem bunga ya, berapa persen gitu ya. Itu kalau biasanya persentase bunga ini yang kemudian menjadi masalah ya nantinya biasanya ya. Yang ketiga, membantu perusahaan pada saat pengembangan produk maupun pada saat mengalami kemunduran ya. Tentu ini bisa juga ya. Dengan adanya perusahaan modal ventura ini membantu ya. Kemudian juga yang keempat, membantu suatu gagasan menjadi suatu produk yang siap dipasarkan ya. Ya tentu ya sekali lagi, gagasan suatu produk yang dipasarkan pun harus dilihat apakah produknya itu halal atau haram. Misalkan kosmetik, bahkan biasanya ketika itu bicara tentang produk untuk konsumtif ya, biasanya memang Dewan Syariah Nasional pun dalam hal ini bekerja sama dengan BPOM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan ya, miliknya MUI biasanya. Sampai nanti bahan-bahannya apa dilihat, sampai kemudian nanti prosesnya bagaimana dilihat, sampai jadi produknya. Nah ini penting ya. Maka sebetulnya kalau kita melihat ya, ada stempel halal dari MUI atau ada nomor BPOM-nya, yaitu sebetulnya insya Allah kalau sudah ada stempel resminya, lah itu insya Allah betul halal ya, artinya sudah melalui verifikasi daripada MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau belum, lah ini yang masih kita terkadang khawatir ya. Apalagi makanan kan banyak sekarang makanan yang mungkin tanpa stempel ya BPOM-nya ya gitu. Terutama yang makanan-makanan impor kan ya, semacam sosis, snack itu kan banyak yang mungkin tidak ada BPOM-nya gitu. Maka di sini tentu kita wajib waspada ya, termasuk tadi ya ketika kita di posisi sebagai perusahaan modal ventura pun harus melihat ya, harus betul-betul melihat produknya apa, halal atau tidak, karena ini akan berpengaruh pada hukumnya. Yang kelima, memperlancar investasi baik dalam dan luar negeri. Tentu ini ya ketika investasi lancar, maka ya tentu ada
profit ya atau keuntungan ya, baik untuk negara dalam dan luar negeri tentunya ya, akan memperlancar investasi juga ya. Kemudian ya, ketika bicara tentang akad yang ada dalam perusahaan modal ventura ya, maka yang pertama ya, bisa ya dalam penyertaan modal itu yang pertama pemilik modal atau PMVS ya. PMVS itu perusahaan modal ventura syariah ya. Itu sebagai sohibul mal, orang yang memiliki harta. Yang kedua, pengelola atau investi ya, itu adalah mudorib. Mudorib ini orang yang mengelola atau yang menjalankan bisnisnya. Maka dalam hal ini mudorib ingin mengembangkan usahanya tetapi belum dapat melakukan pinjaman kepada perbankan. Maka PMVS dalam hal ini perusahaan modal ventura syariah sebagai sohibul mal menyertakan modal kepada mudorib untuk mengembangkan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Jadi kalau mudorobah memang biasanya ada deal-deal ya di awal akad gitu. Berapa persentasenya itu sampai jelas itu ya. Nanti yang didapatkan ketika ada keuntungan berapa persennya, termasuk ketika ada kerugian pun bagaimana penyelesaiannya itu dibahas dalam awal akad. Sehingga tidak ada istilah mendolimi atau kemudian sebagai pihak PMVS ya, perusahaan modal ventura syariah ini merasa dirugikan atau mungkin pengelola juga merasa dirugikan. Oh, tidak ada. Insya Allah ketika di awal akad sudah jelas, ini juga akan menjadikan perusahaan itu secara profit maupun juga kerugiannya ya tentu akan ditanggung bersama. Dan inilah yang membedakan dengan perusahaan ventura yang berbasis konvensional. Yang kedua, akad musyarakah ya. Ini hampir sama ya. Perbedaannya ya ini dalam akad ya. Musyarakah itu adalah setiap pihak baik pemilik modal ya selaku PMVS-nya atau pengelola atau orang yang menjalankan perusahaannya sama-sama mengeluarkan modal untuk pengembangan usaha. Ya, kalau tadi yang mudharabah ya. Kalau mudharabah itu lebih pada modalnya itu bisa jadi 100% itu adalah miliknya pemilik modal ya atau PMVS. Tapi kalau akad musyarakah ya, itu bisa jadi misalkan ya pemilik modalnya 60%, kemudian pengelola 40%. Nah, itu bisa jadi ya karena memang dalam konsep musyarakah ini modalnya itu dari bersama ya, artinya dari baik yang pemilik modal asli maupun pengelola sama-sama mengeluarkan modalnya untuk pengembangan usaha. Kemudian juga termasuk ya ketika keuntungan, kerugian ya ini sudah disepakati di awal akad. Maka inilah yang kemudian juga membedakan ya antara perusahaan ventura syariah dengan yang konvensional. Ini anak-anak sekalian untuk pembahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jaga kesehatan dan juga jaga pola hidup yang sehat, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.